Pemirsa, siapa bilang cari hiburan harus mahal? Di tengah gempuran gadget, tradisi ngubek empang kini dipopulerkan lagi buat kita bernostalgia. Aturannya simpel tapi menantang. Satu tim isinya 4 orang, modal tangan kosong dan harus adu cepat tangkap ikan sebanyak-banyaknya di tengah lumpur. Ayo silakan turun. Waktunya 10 menit. Seperti inilah keseruan olahraga tradisional ngubek empang khas kota Depok, Jawa Barat. Berada di kolam seluas 6 kali 3 meter dengan kedalaman air 80 cm. Diisi 20 ekor ikan nila atau mujair. Selanjutnya, kedua tim yang berisi masing-masing 4 peserta berlomba mengambil ikan sebanyak-banyaknya menggunakan tangan untuk mengalahkan lawannya. Tradisi ini sudah ada sejak zaman Belanda. Selain mengajarkan nilai gotong royong dan kerja keras, ngubek empang juga ada sisi olahraganya. Ngubek empang diusulkan menjadi salah satu jenis olahraga tradisional khas kota Depok yang bisa dilombakan di berbagai tingkat umur dan level perlombaan hingga tingkatan nasional. Dan itu Karena kita di kumpulan orang-orang Depok ini yang memang merawat, ngelestariin budaya Betawi Depok. Alhamdulillah mudah-mudahan menjadi rujukan dan berharap banyak nih budaya Betawi Depok menjadi kekayaan Jawa Barat yang memang diakuin. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini. Kami telah terhubung dengan Brigadir Haikal dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang MT Haryono, Jakarta Selatan. Selamat siang Brigadir Haikal, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Dan silakan dengan laporan Anda. Ya baik, selamat siang Vina dan selamat siang pemirsa. Kembali kami dari NTMC Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas pada siang hari ini langsung dari kawasan Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan. Di mana situasi arus lalu lintas pada siang hari ini di kawasan Jalan MT Haryono. Bisa bersama-sama kita lihat situasi arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Pancoran maupun Semanggi saat ini terpantau ramai lancar. Situasi arus lalu lintas dari arah sebaliknya yaitu dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang saat ini terpantau kondusif lancar. Situasi arus lalu lintas dari dalam tol dalam kota arah Cawang menuju ke arah Semanggi terpantau ramai lancar dari kedua arahnya. Perlu diperhatikan apabila Anda melewati kawasan Jalan MT Haryono pada siang hari ini, batas kecepatan maksimal kendaraan Anda perlu diperhatikan dikarenakan memang cukup ramainya kendaraan yang melintas di kawasan ini, baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Dan banyaknya pelanggaran lalu lintas di kawasan ini masih sering kami lihat seperti banyaknya kendaraan umum yang menggunakan jalur bus Transjakarta sebagai jalurnya. Hal ini merupakan salah satu pelanggaran lalu lintas yang sangat berbahaya sekali apabila Anda laksanakan ataupun Anda lakukan. Dan apabila Anda melewati kawasan Jalan MT Haryono pada siang hari ini, kami menghimbau untuk berhati-hati terhadap pejalan kaki yang memang sering melintas di kawasan ini dan tidak menggunakan trotoar sebagai jalur Anda, dikarenakan trotoar hanya diperuntukkan untuk pejalan kaki dan tidak diperuntukkan oleh kendaraan apapun. Dan kami juga mengingatkan bahwa kepolisian sedang menggelar operasi keselamatan yang digelar selama 14 hari yang sudah dimulai sejak tanggal 2 Februari sampai dengan tanggal 15 Februari nanti di tahun 2026 ini. Untuk itu selalu lengkapi kelengkapan surat-surat kendaraan Anda dan tidak membuat pelanggaran lalu lintas sekecil apapun serta jadikan keselamatan sebagai kebutuhan. Dan bagi Anda yang akan melintas pada siang hari ini di kawasan Jalan MT Haryono, untuk selalu menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda apabila Anda melewati kawasan yang diterapkan sistem ganjil genap untuk mengingat akhirat plat nomor Anda agar dicocokkan dengan tanggal yang berlaku pada hari ini. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama, dan salam presisi. Demikian informasi arus lalu lintas yang dapat kami laporkan pada siang hari ini di Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan. Kembali ke studio bersama Vina. Silakan Vina. Ya, terima kasih Brigadir Haikal atas laporannya dari kawasan Simpang MT Haryono, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.
Pemirsa, Timnas Futsal Indonesia bakal kembali menantang Jepang di semifinal AFC Piala Asia Futsal 2026. Skuad Garuda berpeluang menembus kekalahan setelah dibekuk Jepang di perempat final edisi 2022. Timnas Futsal Indonesia bakal menantang Jepang di semifinal AFC Piala Asia Futsal 2026 di Indonesia Arena Jakarta hari Kamis. Ini merupakan sejarah bagi pasukan Merah Putih karena untuk kali pertama melaju ke 4 besar. Pelatih Hector Souto menilai laga kontra Jepang merupakan pertandingan berat sekaligus ujian besar. Sebab Jepang merupakan salah satu kekuatan sepak bola Asia termasuk futsal. Di perempat final edisi 2022 Indonesia juga bertemu Jepang. Hasilnya, Garuda harus mengakui ketangguhan Samurai Biru. Untuk balas dendam ya, baik lagi sih, ini personal sama profesional sih. Kita juga sempat mengalahkan Jepang juga kan di Four Nation, itu jadi salah satu bukti juga kita juga bisa memberikan perlawanan gitu sih. Untuk pertandingan besoknya yang pasti insya Allah kita bakal maksimal dan mengikuti game plan dari arahan dari pelatih sih. Seperti itu. Sementara itu Jepang berambisi mempertahankan reputasi sebagai salah satu kiblat futsal Asia. Kazuya Shimizu dan kolega berlaga dengan misi meraih gelar kelima. Bagi Jepang, ini merupakan semifinal pertama mereka sejak tahun 2022. Pelatih Jepang Kensuke Takahashi mengatakan ia dan Hector Souto sudah saling mengenal sebab keduanya pernah bermain dan melatih di Spanyol. ソリッドなチームであり、戦術的にもエクトル監督のもと非常に整備されていて、本当に穴のないチームであり、プラス選手それぞれのタレントがある、そういうチームなので。 Indonesia melenggang ke semifinal setelah di perempat final menyingkirkan Vietnam dengan skor 3-2. Sementara Jepang menggilas Afghanistan dengan 6 gol tanpa balas. Dengan dukungan supporter fanatik tuan rumah, Muhammad Iqbal dan kawan-kawan diharapkan tampil habis-habisan, melunasi utang sekaligus melangkah ke final. Federasi Futsal Indonesia menjalin kolaborasi strategis bersama Japan Futsal League dan Federasi Futsal Uzbekistan. Kolaborasi ini bertujuan untuk mendorong perkembangan futsal muda di tanah air serta meningkatkan kualitas futsal Asia sekaligus memperkuat hubungan antar federasi. Federasi Futsal Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam pengembangan futsal di kawasan Asia. Komitmen ini ditunjukkan melalui kolaborasi strategis bersama Chairman of the Japan Futsal Top League, Matsui Daisuke, yang menyepakati sejumlah rencana seperti pertukaran pemain dan pelatih antar liga hingga pembentukan Interleague Cup antara klub papan atas Indonesia dan Jepang. Selain Federasi Futsal Jepang, Federasi Futsal Indonesia juga menerima kunjungan rombongan Federasi Futsal Uzbekistan yang menawarkan rencana membuat kompetisi futsal U20 antar negara Asia. Kita membahas kolaborasi antara Indonesia dengan Uzbekistan. Salah satunya adalah kita mendorong supaya ada kompetisi U20 untuk futsal antar negara-negara Asia. Harapan kami bisa dilakukan oleh AFC, tapi kalaupun belum ada di level AFC, bahkan Uzbekistan tadi menawarkan diri bisa jadi tuan rumah juga. Manki hozir mana biz janob prezident bilan uchrashib, har taraflama umuman futsal federatsiya o'zaro bir-birimiz bilan juda ham yaqindan aloqa qilib, o'smirlar darajasida, yoshlar darajasida, ayollar terma darajasida va milliy terma jamoalar darajasida o'zaro birgalikda o'rtoqlik uchrashuvini tashkil qilib, o'quv mashg'ulotlarini tashkil qilib, o'zaro hamkorliklarni yana ham bir kengaytirishga kelishib oldik. Bu o'ylaymanki, bu ikkita mamlakat uchun ham, umuman ikkita mamlakat futboli uchun ham, futsalning rivoji uchun ham kelajakda bir katta ahamiyat kasb etadi deb o'ylayman. Melalui dua pertemuan ini, Federasi Futsal Indonesia menegaskan komitmennya untuk memperkuat kualitas dan exposure futsal Indonesia di kancah internasional. Dari Jakarta, Kea Della Rosa, Fir Fauzia, iNews melaporkan.